Voli Mania, halo selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Gimana kabarnya teman-teman semua, khususnya para penggemar atau para fans Surabaya Samator? Ya, ini sudah ada kabar terbaru mengenai nasib atau masa depan pemain asing Surabaya Samator, yaitu Yaisel Punales. Jadi manajemen Surabaya Samator itu ternyata quote and quote sudah membuang pemain voli asal Kuba itu, dan hal itu atau keputusan yang diambil oleh manajemen Surabaya Samator itu sudah sesuai dengan prediksi. Kita ketahui bahwa kemarin Surabaya Samator itu sempat membuat beberapa konten, tapi ternyata tidak ada muka atau wajah dari Yaisel Punales di semua konten yang diposting di akun Instagram resmi Surabaya Samator. Nah, nasib Yaisel Punales sendiri itu akhirnya mulai terkuak ketika dirinya itu tidak dimasukkan ke dalam line up ketika Surabaya Samator menghadapi Garuda Jaya di pertandingan pertama pada seri pertama putaran kedua Proliga 2025 ini. Meskipun demikian, status yang dimiliki oleh Yaisel Punales di Surabaya Samator itu masih menjadi tanda tanya besar. Apakah Yaisel Punales itu memang kontraknya itu diakhiri oleh manajemen Surabaya Samator, atau memang mungkin pemain asal Kuba itu justru diistirahatkan sementara oleh manajemen Surabaya Samator, dan sampai saat ini pihak dari manajemen Surabaya Samator itu belum memberikan pernyataan resmi mengenai nasib pemain asal Kuba itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa Yaisel Punales itu ternyata quote and quote dibuang dari skuad atau dari line up yang diturunkan oleh Surabaya Samator ketika menghadapi Garuda Jaya. Jadi seperti biasanya sebenarnya Yaisel Punales itu selalu mendapatkan tempat utama di tim inti yang diturunkan oleh Surabaya Samator di putaran pertama Proliga 2025 yang lalu. Tapi ternyata di pertandingan pertama di putaran kedua di Bandung ini, manajemen atau pelatih Surabaya Samator itu memutuskan untuk tidak memasukkan Yaisel Punales ke dalam line up. Nah, posisi yang ditempati oleh Yaisel Punales sebagai outside hitter itu akhirnya digantikan oleh I Ketut Yudi, yang mana I Ketut Yudi itu berduet atau bertandem dengan Hayun Muhammad untuk menggempur atau untuk menyerang area pertahanan Garuda Jaya. Hasilnya ternyata cukup gacor, jadi duet atau kolaborasi antara Ketut Yudi dengan Hayun Muhammad itu cukup sering merepotkan lini pertahanan atau merepotkan area dari Garuda Jaya sendiri. Meskipun demikian, tentu saja kekuatan atau performa dari duet atau kolaborasi antara Ketut Yudi dengan Hayun Muhammad itu belum bisa dikatakan maksimal, karena memang Surabaya Samator itu menghadapi tim terlemah di Proliga 2025 ini. Tentu saja duet atau kolaborasi atau kerjasama atau tandem antara Ketut Yudi dengan Hayun Muhammad itu akan bisa dilihat ketika nantinya Surabaya Samator itu menghadapi tim yang lebih kuat atau bahkan selevel seperti Jakarta Lavani, Jakarta Bayangkara Presisi, dan juga Palembang Bang Sumsel Babel. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa duet atau kolaborasi atau tandem antara I Ketut Yudi dengan Hayun Muhammad itu ternyata cukup gacor dan berhasil membantu Surabaya Samator untuk mengalahkan Garuda Jaya dengan skor yang sangat ketat, yaitu 3-2. Lagi-lagi ini merupakan quote and quote sebuah ulangan dari pertandingan pertama yang lalu, yang mana kita ketahui bahwa saat itu Surabaya Samator itu juga menghadapi perlawanan yang sangat sengit, yang sangat luar biasa dari para pemain Garuda Jaya ketika pertandingan diselenggarakan di GOR yang ada di Semarang. Nah, kali ini skornya juga sama, jadi pada laga pertama lalu skornya 3-2, dan saat ini juga 3-2, jadi skornya adalah 19-25, kemudian 25-20, kemudian 14-25, kemudian 24-26, dan yang di set terakhir itu adalah Surabaya Samator mengalahkan Garuda Jaya dengan skor 15-12. Ini ada sedikit atau ada banyak catatan mengenai penampilan yang ditujukan oleh Surabaya Samator ketika menghadapi Garuda Jaya di Bandung. Jadi memang Surabaya Samator sekali lagi mendapatkan perlawanan yang sangat sengit, yang sangat luar biasa, yang sangat hebat dari Garuda Jaya. Bahkan Surabaya Samator itu hampir saja terpeleset atau hampir saja kalah di set keempat. Jadi saat itu Surabaya Samator itu berjuang dengan sangat luar biasa karena mereka menghadapi para pemain Garuda Jaya yang tampil sangat militan, tampil sangat Spartan, dan akhirnya pertandingan di set tersebut akhirnya diselesaikan dengan skor 24-26. Nah, kemenangan yang didapatkan oleh Surabaya Samator itu atas Garuda Jaya membawa Surabaya Samator akhirnya memastikan diri lolos ke Final Four Proliga 2025. Jadi Surabaya Samator menyusul Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi yang sudah terlebih dahulu lolos ke babak 4 besar Proliga tahun ini. Nah, hasil yang didapatkan oleh Surabaya Samator ketika menghadapi Garuda Jaya itu membuat Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan
akhirnya memetik 3 kemenangan dari 6 pertandingan yang mereka jalani di Proliga 2025. Sedangkan 3 pertandingan lainnya itu ternyata membuat Surabaya Samator menelan kekalahan, yaitu 2 kali ketika Surabaya Samator dikalahkan oleh Jakarta Lavani dan 1 kali saat Surabaya Samator ditekuk atau dikandaskan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa masih ada banyak catatan, masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh pelatih Surabaya Samator, Rodolfo Luis Sanchez, terhadap permainan atau performa yang ditujukan oleh Ramafaza Fauzan dan kawan-kawan. Salah satunya tentu saja adalah error yang mana di pertandingan ketika menghadapi Garuda Jaya, para pemain Surabaya Samator itu melakukan error atau kesalahan yang tidak perlu yang cukup sering, dan tentu saja ini menjadi sebuah pekerjaan rumah tersendiri bagi pelatih Surabaya Samator agar di pertandingan-pertandingan selanjutnya para pemain Surabaya Samator itu bisa meminimalkan atau bahkan bisa mengurangi kesalahan yang tidak perlu yang menguntungkan lawan. Karena apa? Ketika menghadapi Garuda Jaya yang kualitasnya itu masih di bawah Surabaya Samator, Ramafaza Fauzan dan kawan-kawan itu cukup sering melakukan error. Bagaimana nanti kalau mereka menghadapi tim yang lebih kuat seperti Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, tentu saja sekali lagi masih ada perbaikan, masih ada waktu juga bagi pelatih Surabaya Samator untuk melakukan evaluasi terhadap permainan atau performa yang ditujukan oleh para pemainnya. Nah, kalau kita bicara mengenai statistik pemain ketika Surabaya Samator mengalahkan Garuda Jaya, tentu saja sekali lagi Ramafaza Fauzan berhasil membuktikan kualitasnya, berhasil membuktikan kelasnya sebagai mesin poin bagi Surabaya Samator. Jadi Ramafaza Fauzan yang menempati posisi sebagai opposite hitter berhasil menjadi top skor di pertandingan itu dengan koleksi 29 poin. Nah, tentu saja penambahan poin yang didapatkan atau diperoleh oleh Ramafaza Fauzan membuat dirinya sampai saat ini semakin kokoh di puncak klasemen top skor sementara Proliga 2025. Meskipun demikian, kita juga harus memberikan apresiasi besar kepada beberapa pemain Garuda Jaya yang ternyata menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Dawuda. Jadi Dawuda di pertandingan ketika menghadapi Surabaya Samator, dirinya itu juga menunjukkan performa yang sangat istimewa, yang sangat hebat, dan dirinya berhasil memberikan 22 poin untuk Garuda Jaya. Nah, sekali lagi masih ada waktu bagi Surabaya Samator untuk membenahi kelemahan, terutama bagaimana mereka itu bisa untuk menggantikan posisi yang sebelumnya itu ditempati oleh Yaisel Punales, karena kemungkinan besar Yaisel Punales itu tidak akan dimainkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya di seri selanjutnya. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa Yaisel Punales quote and quote sudah dibuang oleh manajemen Surabaya Samator. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai keputusan manajemen Surabaya Samator untuk quote and quote membuang Yaisel Punales, dan juga bagaimana pendapat teman-teman mengenai keberhasilan Surabaya Samator lolos ke fase final Proliga 2025? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar permainan Surabaya Samator semakin improve lagi, semakin gacor lagi. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.